Cikutra pertigaan ya. Ya, memang ramai. Ini yang bikin macet nih, putar balik dari Padat ya. keluar tol Kopo nih. Cikutra Barat. Dari gerbang tol Kopo pertigaan yang diatur oleh Pak Uga. Nah ini, yang kanan saya ini menuju Mikomol. Perkenalkan, nama saya Dijovinka Desalin. Di kelompok ini saya akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya kemacetan di Jalan Kopo. Sebenarnya sangat banyak sekali aspek-aspek atau faktor-faktor yang menjadi penyebab kemacetan di Jalan Kopo. Akan tetapi di sini saya akan mengambil faktor-faktor tertentu yang menjadi latar belakang penyebab terjadinya kemacetan di Jalan Kopo. Yang pertama itu tuh ada keluar masuk dan pulang para pekerja atau anak-anak sekolahan. Nah, di jam-jam segini tuh biasanya di jam-jam antara jam 6 sampai jam 8 tuh para pekerja dan para murid-murid sekolah tuh mereka tuh berlalu lalang untuk pergi ke lokasi mereka tuh bekerja atau bersekolah. Nah, jadi dari sinilah peningkatan kendaraan tuh mulai meningkat sehingga mungkin akses jalan tuh agak sedikit padat. Belum lagi didukung oleh mungkin tidak menutup kemungkinan juga para bermuatan berat ini tuh pergi juga untuk mengantarkan atau pulang di mana mereka tuh bakalan pergi mengantarkan barang-barang mereka ke suatu lokasi. Nah, terus juga untuk di jam-jam sore terkadang tuh antara kisaran jam 3 sampai jam 5 atau jam 6 tuh para pekerja atau anak-anak sekolah ini tuh pulang sehingga akses kendaraan juga tuh mulai meningkat. Belum lagi mungkin banyak sekali angkot-angkot yang berlalu lalang dan mereka tuh berhenti di sembarangan tempat sehingga di situ tuh menyebabkan terjadinya tuh penyempitan akses jalan. Nah, di sini juga tidak menutup kemungkinan juga pada siang hari dan malam hari itu terjadi kemacetan juga di Jalan Kopo. Nah, aspek-aspek lainnya tuh ada juga di para pengendara yang melakukan pelanggaran, di mana mereka tuh sebenarnya mengerti apa yang menjadi hal yang seharusnya mereka tuh nggak mereka lakukan, akan tetapi mereka tetap lakukan untuk penghematan waktu ketika mereka berada di jalan. Nah, seperti contohnya di pertigaan ingin memasuki jalan atau ke daerah Kopo Permai. Di situ sebenarnya tuh sudah ada pembatas jalan untuk menghalangi biar mereka tuh nggak melakukan langsung pemotongan jalan masuk ke daerah Kopo Permai, sehingga mereka tuh harus melakukan pemutaran terlebih dahulu. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga tuh para pengendara motor, mobil tuh melakukan pemotongan tersebut untuk menghemat waktu. Dan itu juga terjadi di daerah arah mau masuk ke jalan atau mau masuk ke daerah Taman Kopo Indah. Itu juga sering terjadi pemotongan jalan yang dilakukan oleh para pengendara motor atau para pengendara mobil di malam hari. Dan aspek yang terakhir juga tuh ada jarang sekali terlihat para polisi itu tuh melakukan pengawasan di daerah-daerah tersebut untuk meminimalisir yang namanya kemacetan. Jadi mereka tuh jarang sekali terlihat untuk kayak menertibkan jalan atau melakukan kayak tindakan-tindakan seperti mengatur lalu lintas, sehingga yang seharusnya jalan-jalan Kopo itu tuh bisa sedikit diminimalisir kemacetannya malah jadi semakin macet gitu karena tidak ada polisi-polisi yang menjaga di daerah situ. Dan juga aspek-aspek lainnya tuh seperti adanya angkot atau kendaraan lain yang suka berhenti dadakan atau berhenti di sembarangan tempat, atau juga banyak sekali orang-orang tuh yang maksa buat nyusul di sebelah kanan sehingga dari arah yang berlawanannya ini mereka tuh jalannya tuh terambil gitu, sehingga hal tersebut juga bisa menyebabkan yang namanya kemacetan. Selamat siang, saya Jaya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari kemacetan. Jadi dampak kemacetan ini berdampak bagi manusia, juga berdampak bagi lingkungan. Dampak kemacetan bagi manusia ada
dari fisik dan mental. Jadi dampak bagi kesehatan fisik dan mental ini contohnya seperti dapat meningkatkan stres, dapat meningkatkan tekanan darah tinggi, juga menyebabkan sakit punggung dan leher. Selain itu juga dampak kemacetan ini dapat menyebabkan terjadinya pembuangan waktu yang sia-sia, juga pemborosan bensin, dan dapat meningkatkan terjadinya kecelakaan pada lalu lintas. Selain berdampak pada manusia, juga berdampak bagi lingkungan. Dampak bagi lingkungan ini akibat populasi kendaraan yang cukup tinggi dapat menyebabkan terjadinya polusi udara yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang cukup parah. Selamat sore semuanya. Kali ini saya akan mengobservasi jalan raya Taman Kopo Indah hingga Jalan Kopo Raya. Sekarang saya di posisi Jalan Taman Kopo Indah, di dalam komplek Jalan Taman Kopo Indah, pukul 5.02 tanggal 18 Januari. Terlihat bahwa untuk keluar dari jalan TKI ini padat macet di hari Sabtu ini. Bisa dilihat ini kondisi saat ingin keluar dari komplek Taman Kopo Indah 1 terpantau padat merayap. Menginformasikan bahwa hari ini merupakan hari Sabtu malam Minggu, di mana masyarakat ada yang ingin berpergian di malam Minggu ini, ada juga yang pulang kerja begitu ya. Di sini saya akan observasi sebagaimana urgensi kemacetan di Jalan Raya Kopo ini begitu. Ini merupakan titik kemacetan pertama yang dapat dilihat di Jalan Raya Kopo ini. Ini merupakan pintu keluar dan masuk dari Jalan Taman Kopo Indah, di mana ada yang mobil motor, ada yang ingin keluar dari Taman Kopo Indah, adapun dari arah Soreang begitu ya. Ada juga yang ingin masuk dari Jalan Raya Kopo, ingin masuk ke Taman Kopo Indah. Ini salah satu penyebab dari sebuah kemacetan di Jalan Raya Kopo ini ya gitu. Masuki titik kemacetan yang kedua. Sumber kemacetan yang kedua merupakan pertigaan Kopo Permai. Di sini merupakan salah satu titik di mana keluar masuknya mobil membuat kemacetan. Ada yang keluar dari dari Kopo Permai, ada yang ingin melaju dari arah Jalan Raya Kopo ini. Dapat dilihat bahwa tuh di situ banyak sekali motor atau mobil yang tersendat gara-gara perapatan Kopo Permai ini. Untuk dari arah Soreang ingin ke arah Kopo, yang ingin belok ke kanan Kopo Permai tidak dapat langsung berbelok. Terdapat salah satu putaran di dekat Daihatsu ya, di depan sini. Ini merupakan salah satu kemacetan juga ya, karena banyak sekali mobil yang ingin muter balik sehingga tersendat mobil-mobil lain yang ingin keluar dari arah Soreang ini gitu. Dan ini merupakan sumber kemacetan yang kedua, merupakan titik kemacetan Miko Mall begitu ya, di mana orang-orang ada yang ingin ke Miko Mall. Di sini dari arah Soreang ke keluar Kopo ini menjadi tersendat begitu, seperti contoh yang di depan ini. Terdapat satu mobil yang ingin berbelok kanan dan saya tidak dapat apa-apa gitu ya. Di kiri terlihat sangat padat dan saya harus menunggu mobil ini untuk berbelok ke kanan.
ada luar biasa kemacetannya ya. Ini jam 5, hampir jam 6, dimana jam sibuk. Nah, ini dia. Karena saya tidak mau masuk ke kemacetan, sepertinya saya ingin melewat tol saja ya. Jadi ini merupakan salah satu jalan yang parah sekali gitu. Wah. Nah, saya sekarang sedang memasuki tol, gerbang tol Kopo. Dan saya akan menuju ke sumber kemacetan yang ke 4 gitu ya. Ini merupakan sumber kemacetan di mana yang membuat macet Jalan Raya Kopo adalah Rumah Sakit Sentosa yang di sebelah kanan ini, dan juga ada salah satu tempat yang menurut saya sangat-sangat tidak bagus untuk di jalan ini gitu ya, yaitu Bispark, di mana ini merupakan salah satu sumber yang sangat besar ya, sumber kemacetan yang sangat besar merupakan Bispark, di mana truk-truk banyak yang keluar masuk. Ini membuat kemacetan yang sangat luar biasa menurut saya ya. Kemacetannya bisa sampai pintu tol gitu. Belokan pintu tol. Sekian observasi saya untuk hari ini. Dapat disimpulkan bahwa beberapa kemacetan yang saya temui setelah observasi di Jalan Raya Kopo antara Taman Kopo Indah hingga lampu merah Kopo Soekarno-Hatta begitu. Yang sudah saya sebutkan ada beberapa sumber, di mana pertama itu Jalan Taman Kopo Indah, pintu keluar masuk Taman Kopo Indah, kemudian dan sumber yang kedua merupakan Kopo Permai, di mana pertigaan Kopo Permai ini menyebabkan kepadatan gitu ya. Kemudian di sumber kemacetan yang ketiga merupakan Miko Mall dan Jogja ya. Sumber kemacetan yang keempat merupakan Rumah Sakit Sentosa dan Bispark. Dan terima kasih, selamat sore. Oke, saya perkenalkan dulu, sebelumnya saya David, dan di kelompok ini saya sebagai yang menjelaskan solusi kemacetan di Jalan Raya Kopo. Karena di sebelumnya sudah dijelaskan ada 4 titik kemacetan, pintu keluar TKI yang pertama, habis itu Kopo Permai, belokan Kopo Permai, Miko Mall, dan Bispark Sentosa. Dari yang pertama dulu, pintu keluar TKI. Itu tuh macet tuh karena orang-orang ada yang mau belok ke arah TKI dan keluar ke TKI. Harusnya pemerintah terutama di Sapi itu mengatur jalan di situ untuk belokannya tuh tidak langsung belokan di TKI, namun dimajukan dulu sampai ke Borma lalu belok. Dan yang titik kedua itu Kopo Permai, itu sama macet tuh gara-gara belokan dari yang mau keluar dan masuk ke Kopo Permai. Harusnya di situ juga dikasih tali untuk tidak bisa menyeberang langsung, dan harus belok dulu di tempat yang lebar. Dan yang ketiga itu Miko Mall. Area Miko Mall ini tuh sering macet tuh karena banyak Gojek yang berhenti dan angkot-angkot yang ngetem sembarangan. Dan Gojek-Gojek yang berhenti itu sering parkir liar untuk dia masuk ke Miko Mall maupun ke McD atau ke Jogja. Seharusnya di Sapi itu mengatur atau menertibkan seperti parkir liar yang berada di wilayah depan-depan seperti Jogja Kompomas dan Miko Mall maupun McD. Dan untuk angkot juga sebaiknya dibikinkan halte atau tidak boleh sekalian ngetem di wilayah tersebut. Dan titik kemacetan yang terakhir itu ada di Bispark sampai Sentosa. Sentosa karena rumah sakit besar yang ada di Kopo, pasti banyak pasien maupun perawat dokter yang ada di situ. Dan Bispark ini tuh tempat gudang penyimpanan, dan biasanya itu banyak truk-truk besar seperti kontainer dan lain-lainnya. Seharusnya pemerintah juga membuat jam operasional untuk truk-truk besar yang bisa memasuki wilayah area Jalan Raya Kopo itu di jam malam saja, tidak di jam-jam seperti biasanya, seperti jam-jam kemacetan rawan tuh pagi, sore, dan siang. Itu tuh jam-jam bubaran pabrik, bubaran anak-anak sekolah dan lain-lainnya. Ditambah juga banyaknya belokan-belokan dan
oknum-oknum yang mengatur lalu lintas, tapi sebenarnya mereka itu tidak ada gunanya, hanya untuk membantu nyebrang maupun membantu mobil atau motor yang memasuk ke belokan tersebut. Mungkin solusi dari saya sekian. Saya akan menjelaskan tentang jiwa dari geografi. Nah, kemacetan ini menyebabkan dampak yang buruk bagi lingkungan. Salah satunya adalah polusi udara. Kemacetan itu menyebabkan polusi udara yang meningkat, yang sangat kurang baik bagi lingkungan. 29 kali lebih tinggi juga dibanding jalanan yang tidak padat. Polusi udara ini juga menyebabkan penyakit pernapasan seperti asma dan kanker paru-paru yang kurang baik untuk kita. Nah, habis itu ada pemanasan global. Pembakaran bahan bakar kendaraan yang terjebak kemacetan tidak sempurna sehingga mengakibatkan pemanasan global karena bahan bakar itu mengandung CO2. CO2 ini menyebabkan terjadinya pemanasan global. Habis itu ada bahan bakar yang semakin menipis karena banyak orang yang masih menggunakan kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum, menyebabkan bahan bakar semakin lama semakin berkurang. Mungkin banyak juga orang-orang yang lebih mementingkan memakai kendaraan pribadinya, entah itu mau jauh, dekat, tetapi itu sangat berkontribusi untuk lingkungan, walaupun itu mau dekat ataupun jauh. Sekian dan terima kasih.